Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zahira, NIM 667023042, kelas 2E, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirgayasa. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Ini saya akan menceritakan dan juga menganalisis tentang sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024 kemarin. Sebelum bahas ke materi yang lebih lanjutnya lagi atau ke materi yang lebih inti, saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem politik. Jadi menurut salah satu buku yang berjudul Sistem Politik Indonesia yang ditulis oleh Dr. Sahya Anggara, sistem politik Indonesia ini merupakan jantung yang menjadi roh bagi keberlangsungan bangsa dan juga negara. Begitupun dengan Indonesia. Sistem politik Indonesia ini menjadi roh bagi kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Jika rusak sistem politiknya, roda pemerintahan negara Indonesia tidak akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika rohnya baik, sistem pemerintahan atau roda pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik juga. Mewujudkan sistem politik yang baik bukanlah hal mudah karena memerlukan suatu proses yang cukup panjang dan juga harus ditanamkan sejak dini kepada kalangan generasi muda seperti kita-kita ini. Sistem politik tersendiri itu merupakan cara kita melihat bagaimana nilai-nilai dibagikan dalam masyarakat. Menurut David Easton, terdapat 3 definisi sistem politik yang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, sistem politik menciptakan nilai-nilai melalui kebijakan politik. Yang kedua, penentuan nilai-nilai tersebut dilakukan secara otoritatif, yang berarti dengan wewenang atau paksaan. Yang ketiga, nilai-nilai yang ditetapkan secara otoritatif ini bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat. Nah, dari pandangan tersebut kita bisa memahami bahwasanya sistem politik ini terdiri dari beberapa elemen kunci kan. Pertama, ada pola hubungan antara manusia yang terstruktur dan dilembagakan dalam berbagai entitas politik. Seperti struktur politik tingkat atas ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, dan tingkat bawah yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan juga tokoh politik. Kedua, kebijakan yang meliputi distribusi barang-barang material dan imaterial untuk memastikan kesejahteraan, yang berarti pembagian dan alokasi nilai-nilai negara secara mengikat. Yang ketiga, penerapan kekuasaan atau wewenang untuk melakukan paksaan fisik secara legal. Yang keempat, fungsi integrasi dan juga adaptasi dalam masyarakat, baik yang berorientasi ke dalam maupun keluar. Nah, tadi itu merupakan penjelasan tentang sistem politik Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke dalam sistem politik Indonesia setelah era reformasi, yang dimana sistem politik Indonesia mengalami perubahan yang cukup meningkat nih atau signifikan. Masa Orde Lama dan juga Orde Baru memberikan pelajaran penting bahwa dominasi elit yang berlebihan dapat melemahkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam politik. Hal inilah juga yang akan menimbulkan masalah yang belum terpecahkan. Masyarakat memiliki peran kunci dalam menjalankan sistem politik, di mana mereka dianggap sebagai pemain utama dan juga penerima dari dampak sistem politik tersebut. Menurut Niko, keberhasilan sistem politik sangat bergantung pada dukungan yang kuat dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Jika kita melihat 5 kriteria yang diusulkan oleh Lins dan juga Stefan, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia ini masih memiliki jalan panjang untuk mencapai kondisi yang ideal. 5 kriteria tersebut sangat krusial untuk transisi ke demokrasi yang sebenarnya. Pertama, adanya masyarakat sipil yang bebas dan aktif. Yang kedua, komunikasi atau komunitas politik termasuk elit partai politik yang mandiri. Ketiga, penegakan hukum yang kuat. Keempat, birokrasi yang profesional. Dan yang kelima, ekonomi masyarakat yang mandiri dari pengaruh negara dan juga pasar bebas. Masyarakat sipil diberikan kebebasan dan juga kesempatan aktif untuk mempengaruhi kebijakan politik yang akan menentukan masa depan bangsa dan juga negara. Peran mereka ini sangat penting karena untuk membentuk masyarakat yang kuat dan juga mandiri. Warga negara menunjukkan partisipasi politik mereka tidak hanya dengan memilih dalam pemilihan umum secara bebas dan juga bertanggung jawab, tetapi juga dalam menentukan masa depan mereka sendiri.
Pemerintah berperan sebagai pendorong yang membantu perkembangan masyarakat sipil yang kuat melalui kebijakan di bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Masyarakat diharapkan tidak hanya pasif menunggu tindakan pemerintah, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk memastikan demokrasi berfungsi dengan baik, dukungan dari masyarakat sipil ini sangat diperlukan loh teman-teman. Hal ini memungkinkan para elit politik untuk melaksanakan keputusan politik yang telah dibuat demi kebaikan bangsa dan juga negara. Oleh karena itu, para penegak hukum menjadi krusial dalam menerapkan keputusan politik tersebut. Penting bagi penegakan hukum untuk dilakukan sesuai dengan norma hukum yang ada dan bukan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif berdasarkan bukti dan juga fakta yang sah. Sistem politik tidak beroperasi secara terisolasi. Ia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan politik. Interaksi antara sistem politik dan lingkungannya ini sangat menentukan bagaimana sistem itu berfungsi. Sistem politik serupa dengan kanvas putih yang siap diwarnai oleh pengaruh-pengaruh sekitar. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sangat mempengaruhi sebuah sistem politik. Dia memberikan nuansa, bentuk, dan juga karakteristik khusus pada sistem tersebut yang terbentuk dari nilai-nilai filosofis, sosial, dan juga budaya yang dianut oleh komunitas tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa itu sistem politik kan, bahkan sampai pasca era reformasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan intinya tadi, yaitu sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024 kemarin. Aku akan menjelaskan mengenai sistem pemilihan umum terlebih dahulu ya. Jadi, pemilihan umum atau pemilu sangat penting dalam sistem demokrasi dan hukum karena melibatkan rakyat dalam memilih dan juga mengawasi pemerintahan. Selama era Orde Baru, pemilihan umum ini diadakan 6 kali dengan presiden yang menjabat seumur hidup. Pada pemilu 1997 hanya ada 3 partai politik, yaitu PPP, Golkar, dan juga PDIP dengan Golkar yang mendominasi. Namun setelah era reformasi dimulai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1997, telah diadakan 5 pemilu. Meskipun banyak partai baru muncul, kesadaran politik masyarakat ini tuh tidak meningkat. Banyak partai tidak fokus pada pembangunan negara yang bermartabat dan juga sejahtera, sehingga demokrasi yang terjadi hanya menguntungkan birokrasi dan pejabat, tetapi tidak pro rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi telah mengalami banyak kemajuan dalam proses demokratisasi, terutama setelah berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Dalam demokrasi Indonesia, pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, dan juga anggota legislatif ini sangat penting dan tidak terpisahkan dari peran media dan juga partai politik. Perkembangan ini telah membentuk dinamika politik di Indonesia dengan banyak partai yang berpartisipasi dalam pemilihan, membentuk koalisi atau membentuk oposisi atau menjadi oposisi. Sejak era Orde Lama hingga era reformasi, tujuan pemilihan umum tetap sama ya teman-teman, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dan juga pembangunan yang merata untuk semua warga Indonesia. Pilpres pada tahun 2024 sudah diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Banyak huru-hara yang timbul karena berbagai macam permasalahan, berbagai manuver tidak etis dari elit politik sebelum pemilu seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden, isu penundaan pemilu, cawe-cawe presiden dalam pencalonan capres, dan isu pilpres satu putaran memperkuat opini publik bahwasanya pemilu 2024 kemarin ini tidak akan jujur dan juga tidak akan adil. Ini menekankan bahkan pada saat tahapan pencalonan sedang berlangsung, MK memutuskan persyaratan batas usia minimal 40 tahun capres dan cawapres ditambah dengan kalimat atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK mendatangkan kemarahan publik sehingga dibentuklah Mahkamah Etik MK. Nah,
Realitas demokrasi ini mengacu pada UUD 2002, yaitu setelah amandemen, bahwa kedaulatan rakyat ini ternyata tidak sepenuhnya di tangan rakyat. Kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir orang oligarki yang tumbuh subur. Keadilan sosial hanya slogan untuk masyarakat pada setiap kampanye. Demokrasi Indonesia tidak berdasar pada Pancasila tetapi liberalisme. Dengan realita ini, menurut penilaiannya, pemilu Indonesia hanya menghasilkan politisi-politisi, bukan seorang negarawan. Nah, salah satu yang menggemparkan pada saat sebelum Pilpres 2024 kemarin adalah putusan MK mengenai batas usia Capres dan juga Cawapres. Menjelang batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres, publik dikejutkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dinilai kontroversial terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dikabulkan oleh MK pada Senin 16 Oktober 2023. Putusan tersebut menyebutkan Capres-Cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik itu sebagai DPR atau DPRD, gubernur atau wali kota, dapat mencalonkan diri meskipun usianya belum 40 tahun. Putusan hukum MK ini berdampak besar pada nama baik MK dan juga hukum di Indonesia. Nah, pembentukan MK ini pada dasarnya ditujukan untuk mewadahi persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Itulah mengapa tugas MK yaitu mayoritas banyak bersinggungan dengan politik. Sedangkan kondisi yang saat ini terjadi justru terbaliknya loh kawan-kawan. Putusan yang baru disahkan disebut-sebut memperlihatkan bagaimana MK sangat dipengaruhi oleh politik. Bagaimana kondisi demokrasi setelah disahkannya putusan ini? Sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk memberikan batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Hubungan antara hukum dan politik ini tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan politik tertentu. Masyarakat menduga hal ini terjadi karena berkaitan erat dengan kepentingan anak presiden yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo yang hendak maju sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto. Tetapi sempat terhalang dengan syarat secara konstitusional karena faktor usianya. Yang lebih ironisnya lagi, ini juga melibatkan pamannya Mas Gibran, yaitu Ketua MK Anwar Usman. Putusan soal batas usia Capres-Cawapres ini akan sangat berdampak bagi tatanan demokrasi di Indonesia pastinya. Pertaruhan terhadap eksistensi dan juga marwah MK sebagai lembaga penegak hukum yang harusnya memerankan diri sebagai lembaga independen dan imparsial akan dipertanyakan, di mana hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MK. Terdapat juga isu mengenai bahwa presiden juga boleh berkampanye. Nah, isu mengenai bahwa presiden juga boleh berkampanye ini menimbulkan semacam pro dan juga kontra di dalam masyarakat. Presiden kita yaitu Joko Widodo sempat mengungkapkan bahwa presiden itu boleh loh berkampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak menggunakan fasilitas negara, kata Jokowi di Landasan Halim Perdana Kusuma waktu Rabu tahun 2024 bulan Januari kemarin. Menurut Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, anggapan bahwa presiden boleh berkampanye ini merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Apabila presiden atau wakil presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan itu telah mencederai prinsip moral dan juga etika berkehidupan berbangsa dan juga bernegara. Apa yang dilakukan oleh presiden ini seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi, kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Bahkan pada saat pemilihan umum yang sedang berlangsung ini,
Terdapat banyak berita kecurangan yang terjadi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras bersama Indonesian Corruption Watch atau ICW menemukan 310 dugaan pelanggaran dalam pemilihan umum 2024 kemarin. Secara umum, kami menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, politik uang hingga bentuk-bentuk kecurangan lainnya, kata Wakil Ketua Koordinator Kontras Andi Rezaldi dalam keterangan tertulisnya. Andi mengatakan beberapa kecurangan bersifat struktural karena melibatkan aparat seperti penyelenggara pemilu, struktur pemerintahan, atau aparatur sipil negara. Selain itu, pengerahan sejumlah kepala desa untuk memilih 02 dengan berbagai ancaman oleh petinggi asosiasi desa juga terjadi, seperti halnya yang dialami oleh kepala desa di Ngawi, kata Andi. Pengarahan tersebut juga terjadi di tingkat bawah hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. KPU dinilai tidak maksimal menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu. Di sisi lain, Bawaslu dalam kapasitasnya sebagai pengawas pemilu tampak disfungsional, sehingga kami pun menilai bahwa pemilu 2024 ini dapat dikategorikan sebagai pemilu terburuk di era reformasi, kata Andi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional pemilu pada termasuk Pilpres dan juga Pileg pada Rabu 20 Maret 2024. Di tengah pesta demokrasi kali ini, proses pemilu telah diwarnai oleh berbagai kontroversi yang memicu ketegangan politik. Pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi sebagai pemenang dengan perolehan suara yang jauh mengungguli lawan-lawannya, yaitu pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Aksi demonstrasi pun bermunculan di depan kantor KPU dan juga depan gedung MR, DPR atau DPD dengan massa menuduh adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan juga masif atau TSM dalam pemilu 2024. Di tingkat legislatif muncul wacana penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan ini. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri atau PPLN. Total keseluruhan suara sah nasional sebanyak 164.227.475 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU. Prabowo Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96 juta lebih dari total suara sah nasional. Sementara Anies dan Caimin meraih 40 juta suara dan juga pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 27 juta suara. Setelah ditetapkannya Prabowo dan juga Gibran sebagai pemenang satu putaran dari Pilpres 2024 kemarin, pasangan Anies Amin serta Ganjar Mahfud mulai mengajukan tuntutan ke MK terkait kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2024 kemarin, atau yang biasa kita kenal sebagai sengketa Pilpres 2024. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilihan umum presiden. Besarnya suara Prabowo serta ramainya kontroversi dari sepanjang berlangsungnya pemilu menimbulkan kecurigaan yang mendorong pasangan Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo untuk mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK. Dewan Pakar sekaligus anggota tim hukum Timnas Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yaitu Bambang Wijoyanto membacakan petitum atau tuntutan pada sidang Mahkamah Konstitusi. Petitum tersebut berisikan sejumlah tuntutan agar pemilihan presiden diulang dengan mendiskualifikasi calon pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka atau hanya mendiskualifikasi Gibran saja.
Di sisi lain, pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD juga mengungkit terkait permasalahan Sirekap. Ganjar menyatakan bahwa permasalahan server menjadi alat bukti pada laporannya pada MK nanti. Menurut Ganjar, satu persatu buruk servernya yang mulanya tidak diakui kemudian diakui oleh KPU, hal inilah yang akan menjadi bukti untuk diserahkannya pada MK nanti. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling brutal menurutnya, sebab banyak aparat serta pejabat tertinggi yang terlibat dalam proses kampanye. Meskipun secara terselubung, menurutnya hal ini merupakan indikasi yang merusak demokrasi. Pemilu yang sekarang ini dinilai oleh banyak pakar dan pelaku politik senior sebagai pemilu yang paling brutal karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini. Gugatan yang telah diajukan oleh pasangan 01 dan juga 03 ini ternyata ditolak oleh MK. Tetapi pertama kali dalam sejarah Majelis Hakim Konstitusi tidak satu suara dalam putusan terkait sengketa Pilpres 2024. Hakim Saldi Isra, Eni Nurbaningsih dan juga Arief Hidayat menilai dan meyakini bahwa telah terjadi sejumlah pelanggaran berkaitan dengan intervensi kekuasaan, mulai dari mobilisasi aparat hingga politisasi bansos yang berpengaruh terhadap hasil Pilpres 2024 di sejumlah wilayah. Saldi dan Eni juga mengungkit bahwa terdapat kecenderungan Bawaslu tidak menindaklanjuti beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Sebelumnya, MK menolak semua gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 dari kedua pihak pelapor, yakni Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud. Ketua MK yaitu Soehartoyo menyatakan bahwa seluruh permohonan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, KPU akan menetapkan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres terpilih pada tanggal 24 April mendatang. Menolak permohonan-permohonan seluruhnya, tutur Soehartoyo saat membacakan putusan di ruang sidang MK Jakarta Pusat pada Senin 22 April 2024 kemarin. Keputusan MK pada akhirnya adalah menjadi petanda bahwa Pilpres 2024 ini telah berakhir. Sistem politik yang dianut oleh Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila. Jika dalam pemilihan presiden kemarin banyak banget hal-hal yang sudah mencoreng demokrasi di Indonesia, lantas bagaimana sistem politik Indonesia sekarang? Demokrasi yang seharusnya diperkuat sekarang justru melemah dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam Pilpres 2024. Dari perjalanan 6 kali pemilu tersebut, publik bisa mengukur kematangan demokrasi di Indonesia karena pemilu yang adil kali ini dijadikan instrumen untuk mengukur kadar demokrasi apakah semakin baik atau mengalami penurunan. Jangan-jangan demokrasi Indonesia saat ini mengarah pada defisit demokrasi yang mengkhawatirkan karena tampak jelas adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip pemilu, ucap Hakim Arief Hidayat. Bahkan Amin selaku pasangan capres Anies juga mengungkapkan putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta, ujar Caimin. Laju pelemahan demokrasi di Indonesia ini semakin meningkat. Tidak seharusnya hal ini terjadi karena sistem politik yang dianut oleh Indonesia saja adalah demokrasi. Pelemahan demokrasi ini harus segera dihentikan agar tidak terjadi banyak penyelewengan. Demokrasi di Indonesia ini masih ringkih dan harus sering-sering kita rawat bersama-sama supaya penyelewengan dan juga penyalahgunaan kekuasaan dapat dihentikan. Bersama mantan capresnya Anies Baswedan, dia mengaku akan berkomitmen untuk terus memperjuangkan perubahan demi memperkuat demokrasi di Indonesia dengan visi untuk membangun negara yang memberikan kebebasan berpendapat dan mengkritik serta memastikan warga dapat memilih tanpa tekanan atau ancaman serta iming-iming sesaat.
Nah, untuk itulah kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mempertahankan sistem politik demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Nah, sekian pembahasan aku tentang sistem politik Indonesia pasca Pilpres 2024 kemarin. Banyak banget tantangan dan juga rintangan yang dihadapi oleh para warga negara Indonesia juga untuk bisa memilih pasangan yang akan dia pilih. Semoga dengan terpilihnya pasangan untuk presiden dan wakil presiden yang baru ini dapat mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia dan juga untuk mensejahterakan kepentingan warga negara Indonesia. Dari semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.